Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak bapak semuanya. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan insyaallah kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentu masih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematika wajib ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, sebagaimana biasa, silakan kepada Anda semua untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar dimudahkan dalam memahami materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, mempersingkat waktu, baik, kita masih meneruskan materi pembelajaran kita mengenai barisan dan deret bilangan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah melanjutkan ke bagian aplikasi daripada barisan dan deret bilangan. Atau aplikasi itu adalah sebagai soal terapan ya. Penerapan soal untuk barisan dan deret bilangan. Nah, salah satu penerapannya adalah di sini kita lihat ada 5 materi yang bakal kita pelajari. Ada bunga tunggal, ada bunga majemuk, ada pertumbuhan, ada penyusutan, dan anuitas. Ini sering atau banyak terjadi perhitungan seperti ini pada bank ya, atau perusahaan-perusahaan yang menyangkut perhitungan bunga. Nah, sekarang sebelum kita masuki aplikasi ini, aplikasi daripada barisan dan deret ini, kita ingat dulu bahwa sebelum ini kita sudah mempelajari tentang barisan dan deret bilangan. Maka perhitungan untuk bunga, penyusutan, pertumbuhan, peluruhan, dan anuitas itu tentu menggunakan konsep baris dan deret pada aritmatika dan geometri yang sudah kita pelajari. Sehingga artinya sebelum kita mempelajari materi ini, terlebih dulu Anda sekalian harus paham, harus mengerti barisan dan deret bilangan. Tentu ini kan sudah dipelajari sebelumnya. Ya. Jadi kalau barisan dan deret itu belum dipahami, nah kita nanti kesulitan untuk memasuki pembelajaran aplikasinya ini. Nah, sekarang kita lihatlah yang pertama adalah bunga ya. Bunga tunggal ya, bunga. Perhitungan bunga atau disebut dengan suku bunga ya, dalam istilah perbankan itu namanya adalah bank interest. Yaitu merupakan pertambahan jumlah modal yang diberikan oleh pihak bank untuk para nasabahnya. Siapa saja yang menabung di bank itu nanti pasti akan diberikan bunga terhadap tabungannya tersebut. Bunga itu dengan dihitung dari persentase modal uang nasabah itu sendiri. Berapapun uangnya nanti yang ditabung di situ, nanti setiap periode itu ada bunganya selama ia menabung atau selama dia menginvestasikan uangnya di bank tersebut. Nah, bunga juga bisa diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Nah, bukan hanya pada bank saja, bisa saja pada misalnya perusahaan, bisa saja umpamanya badan-badan lain, misalnya koperasi, ya, ataupun pribadi masing-masing. Sering juga orang membungakan pinjamannya kepada orang lain. Ya, sebenarnya itu tidak boleh ya.
Kalau secara pribadi tidak boleh. Kalau perbankan itu kan sudah ada legitimasinya dari pemerintah. Tapi kalau pribadi-pribadi masing-masing itu namanya rentenir, nggak boleh ya. Walaupun ada juga yang melakukan seperti itu. Nah, bunga, perhitungan bunga ini ada dua jenis, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, berikut kita lihat pemahamannya masing-masing. Bunga tunggal, nah ini dia. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal. Jadi bunga yang diambil dari modal awal saja, ya. Jadi modal-modal seterusnya itu tidak dihitung bunganya lagi. Gitu. Nah, bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal, sehingga bunga hanya memiliki satu variasi saja atau tetap dari awal periode sampai akhir periode. Nah, maksudnya itu misalnya kita punya uang 1 juta rupiah, ya 1 juta misalnya. 10% dari 1 juta berapa? 100.000 ya. Nah, uang 1 juta rupiah kita simpan di bank misalnya. Dengan bunga, walaupun bank nggak pernah memberikan 10% ya per bulan, namanya contoh permisalan ya. Misalkan bunganya 10% per bulan. Jadi bulan yang pertama uangnya bertambah. 10% dari 1 juta itu 100.000. Maka akhir bulan pertama nanti jumlah uangnya bertambah 100.000. Berarti 1 juta tambah 100.000 menjadi 1.100.000 rupiah. Nah, bulan berikutnya tambah lagi 100.000. Jadi bunganya berdasarkan dihitung dari bunga awal, modal awal tadi. Jadi setiap bulan demikian. Bulan kedua tambah 100.000, bulan ketiga tambah 100.000, bulan keempat, kelima dan seterusnya. Jadi bunganya tetap 100.000 itu diambil dari bunga awal. Dari modal awal. Nah, itulah maksudnya modal awal. Jadi kalau dia selama 5 bulan dia menyimpan uang tersebut, berarti 1 juta ditambah 5 kali 100.000. Karena tadi 1 bulannya 100.000. Jadi 5 kali 100.000, 500.000. Maka setelah 5 bulan jumlah uangnya adalah 1.500.000 rupiah. Nah, demikianlah kira-kira contoh sederhananya. Kemudian modal itu adalah jumlah uang yang dibungakan. Ya, ini sudah paham lah Anda ya. Berapapun uang yang dibungakan di bank, nah itulah namanya modal. Ya, nah. Ada modal awal, ada modal periode KN, ada modal akhir. Nah, itu nanti tergantung dengan situasi dan keadaan yang perlu dijawab, yang perlu kita ketahui nanti. Modal awal merupakan modal yang dikeluarkan pada awal waktu usaha, ya, sebelum dibungakan, ya tentu ya. Yang awal itu berarti belum dibungakan apa-apa. Sedangkan modal akhir adalah hasil dari modal awal, hasil dari modal awal tadi yang dibungakan setelah sekian periode. Ya, periode itu ya bisa per bulan, bisa per 3 bulan, bisa per 4 bulan, bisa per semester, bisa per tahun, dan seterusnya. Oke, sedangkan suku bunga itu dinyatakan dalam persentase tiap satuan waktu atau periode. Nah, tadi sudah dikatakan ada periodenya per bulan, ada triwulan, ada semester, ada caturwulan ya, ada per tahun dan lain-lain. Nah, mana persentase ini nanti dalam bentuk persen ya. Jadi bunga itu biasa dalam bentuk persen. Misalnya 2%, 3%, 4%, 5% dan seterusnya. Kita ingat bahwa persen itu adalah 1/100. Kalau 2% berarti 2/100. Kalau 5% berarti 5/100.
2/100 kalau dibuat dalam bentuk desimal atau angka berkoma 0,02 ya, 0,02. Kalau 5% berarti 0,05. Jadi 2 angka di belakang koma. Itu jangan sampai lupa itu. Hati-hati karena ini perhitungan masalah uang ya. Nah, sekarang kita perhatikan itu bunga tunggal ya. Kita akan boleh rumus nanti. Jika modal awal sebesar M mendapat bunga tunggal sebesar B kecil dalam persen, ada dalam persentase, per bulan atau per periode, maka besarnya modal akhir setelah N bulan atau N periode, MN, ini maksudnya adalah ya. Adalah. Ya, adalah. Bukan mana. Adalah. Kita lihat sini jawabannya. Setelah ya modal akhir setelah N periode. Kita lihat periode pertama, periode 1 kita tulis ini. Periode, ini jangan merah tulisannya kok. Periode pertama. Nah, periode pertama berarti nanti M1 gitu Pak ya. M1. M1 sama dengan berarti modal tadi sebesar M ditambah bunga dari modal itu. Bunga dari modal itu berarti B kecil kali M. Nah, itu ya. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi M kita taruh di luar kurung. Nah, jadi dalam kurung 1 ditambah B. Ya. Nah, itu kan. Begitu. Nah, itu M1 setelah periode pertama. Ya. Periode. Atau kita buat ini akhir bulan pertama lah sini, yang periode ya, nanti keliru pula. Akhir bulan 1. Nah, itu dia. M1. Kemudian akhir bulan 2. Berarti di sini M2. Ya, M2 sama dengan M1 di tadi, modal kita yang pertama ditambah bunga pada modal M1 B M1. Nah, gitu. Ya, M1 tambah B M1. Sama dengan sederhanakan lagi, M1-nya keluar dalam kurungnya. Dalam kurungnya apa? 1 ditambah B. Nah. Ya kan? Oh, sebentar. Karena kita berbicara bunga tunggal, maka bunganya kan tetap itu. BM ya. Nah, M1 ditambah BM. Bunga yang pertamanya tadi, bunga yang pertama BM. Tambah BM. M1 ditambah BM. Nah, baru kita
gantilah M1-nya itu. M1 ini diganti sama yang di atas. Yang ini. Nah, ini. Ya. Kita salin ke bawah. Ya. Oh, sorry. Kita salin ke bawah. Jadi M1-nya kita ganti sama ini. Kemudian tambah lagi dengan PM ujung ya. Tambah BM. Nah, PM yang ini. Jadi disederhanakan lagi menjadi ini kalau dikalikan ke dalam, ini M1 M kali 1 M tambah M kali B BM ditambah lagi BM ya, ditambah BM lagi. Ya itu M kali 1 M ini ya. Nah, M kali B ini BM ditambah lagi BM ini, berarti ini M tambah 2 BM. Oke, sama dengan M ditambah 2 BM. Tuh. Nah, baru kita keluarkan M-nya keluar, tinggal dalam kurung 1 ditambah 2B. Nah, itu. Ini akhir bulan kedua. Akhir bulan ketiga, kita buat lagi. Akhir bulan ketiga. Berarti M3 sama dengan M2 ada ditambah BM. Nah, sama dengan boleh kita ambil sini saja. M ditambah 2 BM tadi ini kan akhir bulan kedua juga M. Jadi M2-nya ini kita ganti sama ini. M ditambah 2 BM. M ditambah 2 BM. Ditambah lagi dengan BM yang ini. Oke. Jadi M2-nya ini diganti sama M tambah 2 BM. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan BM ini. Jadi tambah BM. Nah, berarti M tambah 3 BM. Ya kan? 3 BM. Atau disederhanakan menjadi M dalam kurung 1 tambah 3B. Nah, kan? Nah, jadi keluarkan M-nya, ini M keluar kurung. Jadi tinggal dalam kurung 1 tambah 3B. M kali 1, ya M ini, M kali 3B, 3BM. Oke. Nah, ini periode ke-3. Nah, kita lihat urutannya ini. Periode 1, M kali 1 tambah B. Periode 2, M kali 1 tambah 2B. Periode 3, M kali 1 tambah 3B. Berarti kalau akhir periode ke N, akhir bulan ke N, nah, akhir bulan ke N, berarti rumusnya menjadi MN. Nah, ya. MN sama dengan M kali 1 berapa? Tambah
N B. Ya. Nah, diulangi lagi. Ini M1, akhir bulan pertama. M kali 1 tambah B. M2, M kali 1 tambah 2B. M3, M kali 1 tambah 3B. Kalau seandainya ada M4, M4. M kali 1 tambah 4B. M5 sama dengan M kali 1 tambah 5B. Nah, MN berarti M kali 1 tambah NB. Nah, inilah rumusnya. Inilah rumus untuk berapa besar modal setelah N periode. Ya, N periode. Nah, ini rumusnya. Jadi kita pakai rumus yang ini nanti. Dimana keterangannya di sini. Keterangannya adalah MN itu adalah modal setelah N periode. Ya. Modal setelah N periode. Kemudian M itu adalah modal awal, ya. Kemudian N itu adalah sama dengan periode, dan B suku bunga. Ini N kecil ya, ini N kecil. Kemudian B adalah suku bunga. Oke. Nah, inilah rumusnya. Jangan lupa ya, ini rumusnya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh. Nah, contohnya ya. Nah, diketahui modal pinjaman 1 juta rupiah dengan suku bunga sebesar 2% per bulan dari modal awal. Jumlah modal tersebut setelah 6 bulan. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus ini jawabannya. Jawab. Oke. Masukkan rumus ini. Ini rumusnya. Ya. Ini rumus. Nah, sebelum rumus ini sebentar, kita bikin dulu diketahui di sini, ya. Diketahui, apa ini diketahui? Diketahui. Apa ini diketahui sini? M sama dengan 1 juta. Apa lagi? B sama dengan 2%. 2% itu sama dengan 0,02. Ya. Kemudian N sama dengan 6 bulan, berarti N sama dengan 6. Ya. Nah, baru kita jawab ini.
Ini kembali kita hitamkan ya. Dan ini sama dengan, nah, MN-nya masukkanlah 1 juta rupiah kali 1 tambah N-nya adalah 6 kali B-nya 0,02. Nah, coba kita hitung dulu ini berapa. Berarti sama dengan 1 juta kali 1 tambah 6 kali 0,02. Ini harus bedakan ya, kali ini nanti keliru pula. 6 kali tanda kurung lah ini. Nah, ya. Itu ya. Ini kurung satu lagi. Nah, untuk bedakan. 6 kali 2 12. 6 kali 0 0. 6 kali 0 0. Jadi 0,12 ya. 0,12. Itu hasil 6 kali 0,02 ini ya. 6 kali 2 12. 2 6 kali 0 0 tambah 1 1. 6 kali 0 0. Nah, akhirnya kita buat lagi kalinya. Berapa hasilnya? Sama dengan 1 juta kali 1,12. Nah, gampang kan? Nah, kalau perkalian seperti ini tinggal kita mengalihkan saja lagi. Nah, dengan berapa itu? Tinggal geser komanya saja ke sini ya. 1 2 jadi 1 juta ya 120.000 rupiah. Nah, inilah jumlah pinjaman itu setelah 6 bulan dengan perhitungan bunga tunggal. Oke ya. Ini jawabannya. Baik, Anda sekalian, kita teruskan. Nah, ini kalau seandainya, perhatikan lagi nih, jika modal awal sebesar M dan diketahui jumlah bunganya, bunga tunggalnya B, huruf B besar, maka besar persentase bunganya, bunga tunggalnya itu dapat dicari dengan cara seperti ini. Nah, ya, ini mencari persentase bunganya. Ya, cara mencari persentase bunganya. Nah, contoh, diketahui misalnya bunga tunggal sebesar dalam bentuk uangnya 50.000 rupiah. 50.000 rupiah untuk modal pinjaman 1 juta rupiah. Berapakah persentasenya? Nah, tinggal jawab ini. Persentasenya. Jawab sini. Contoh berikut ini. Jawab. Nah, masukkanlah rumus nih. Nah, bagilah diketahui dulu. Diketahui. Nah, B besar ya sama dengan 50.000 ya. Kemudian M-nya M besar sama dengan 1 juta.
jawab ya. Ditanya, diketahui, ditanya itu suku bunga. Itu lebih kecil. Baru dijawab. Maka B ya, sama dengan masuk ke rumus di atas. B per kita set dulu ya. B besar per M0 itu sama dengan M ya. M0 itu modal awal, M saja, M. Nggak usah M0 ya. Kali 100%. Ya. Jadi sama dengan 50.000. Ya, kita masuk kembali ke sini. Di atas ini B besar itu kita ganti dengan 50.000. Di bawahnya M-nya kita ganti dengan 1 juta. Kali 100% sama dengan berapa? Ini diambil nolnya 4, ini diambil nolnya 4. Diambil 4 tinggal 5/100. Ya. 5/100. Ya, kita copy lagi ini kembali jawabnya. Ini kita perkecil menjadi 5, bawahnya ini per 100 kali 100 ya berarti 5 sama dengan 5%. 5%. Oke, itulah suku bunganya 5% berarti setiap bulan bunga tunggalnya. Gampang kan? Nah, berikutnya mudah-mudahan untuk bunga tunggalnya Anda semua paham ya. Kita lanjut ke bunga majemuk. Atau soal aja dulu, nanti bunga majemuk di apa ya? Ini soal latihan. Nah, ini soal dicatat, tolong dicatat. Soal untuk bunga tunggal, ini yang nomor 1. Seseorang menginvestasikan uang pada bank dengan modal awal 5 juta rupiah dengan suku bunga tunggal 6% per tahun. Hitunglah modal investasinya setelah 5 tahun. Ya, itu soal untuk bunga tunggal. Dan yang kedua ini nanti untuk bunga majemuk. Demikian dulu ya. Nanti kita sambung di video pembelajaran berikutnya untuk bunga majemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.